Halo semua, kembali lagi ke channel gua. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai channel tutorialnya, kita beri semangat dulu. Bam. Ngebahas soal trik-trik awal gitu ya. Jadi untuk yang baru mulai main game, otomatis kan kita sering tuh pengen buru-buru meningkatkan pasukan atau pengen istilahnya intinya kita pengen buru-buru kuat dan bisa ngelawan musuh atau sekutu atau bantu yang lainnya gitu ya. Intinya kita pengen pasukan dan semuanya hal itu kuat, tapi dengan catatan low budget, dalam kurung ya kita free player aja gitu ya. Nah, karena kita free player aja, jadi untuk kali ini gue bakalan bahas buat kalian nih dalam hal war atau nanti kita perang dengan pemain lain. Hal yang menentukan itu bukan besar mic-nya, tapi apa sih yang ada di dalam mic itu gitu ya. Jadi maksudnya apa sih yang ada di mic itu? Jadi begini, dalam mic itu dibagi beberapa bagian ya. Contoh, di sini kita bisa lihat. Jadi mic dari total sekian, misalnya kayak aku itu ada 39 juta, itu pembagiannya dari mana? Nah, itu dia ada di sini. Ada yang bangunan, ada yang teknologi, ada yang sekuat, ada yang hero, ada yang equipment. Jadi ini semua adalah pembagiannya. Dan otomatis kalau nanti kamu punya Mac besar tapi ternyata dari bangunan doang, ya kamu ngelawan Mac yang agak kecil juga langsung KO gitu, langsung bubar gitu. Karena namanya bangunan doang, gemuk. Kalau ibarat sapi itu sapi gelonggongan gitu, nggak guna kan. Dari semua ini itu yang membentuk Mac total. Mac totalnya itu adalah kalau saat ini 39 dikarenakan ya ini lagi event IR, jadi ya sudah lumayan banyak yang tewas. Oke, lanjut. Jadi untuk mengantisipasi itu, hal pertama yang perlu kalian lakukan itu adalah apa istilahnya, dari semua bagian tersebut yang paling penting sebenarnya ada di teknologi. Tapi ketika kamu pengen war, bukan teknologi aja yang menentukan gitu, tapi hero itu menentukan. Jadi hero kamu apa, dalam kurung yang kamu jadikan leader dan jadikan asistennya hero-nya apa, itu menentukan kamu ketika kamu buy one dengan player lain atau kamu ikut war bareng dengan player lain gitu. Jadi itu yang menentukan. Kalau bisa diurut, berarti yang menentukan pertama itu adalah hero-nya. Jadi make hero-nya. Terus yang kedua itu equipment. Equipment itu yang ada di sini. Ini equipment. Equipment itu yang menentukan apa istilahnya, kekuatannya. Terus setelah equipment itu adalah riset teknologinya. Riset teknologinya itu yang menentukan apakah nanti dia akan kuat atau tidak pasukannya, itu ada di riset teknologinya kayak gini gitu ya. Jadi riset teknologinya itu juga menentukan seperti apa nanti gitu. Dan untuk sekarang gue bakalan ngebahas dulu soal hero-nya gitu. Hero di awal permainan itu kan nggak mungkin hero-hero yang overpower legendary bakalan keluar, enggak. Untuk 2 bulan pertama atau sampai nanti penaklukan Metropolis, hero itu
hero-hero standar, legendarinya juga legendary standar gitu. Maksudnya ya kalau kalian punya uang banyak mau investasi langsung ke situ ya silakan gitu, tapi kalau enggak kan yakin dari semua hero yang ada ini mau diinvestasin satu-satu kan nggak mungkin gitu. Jadi untuk hero yang gue saranin kalau kalian mau diinvestasikan untuk awal-awal permainan, mungkin yang pertama gue saranin itu LSW atau Lee Seung Won. Kenapa gue nyaranin ini? Karena hero ini sangat bagus ya, maksudnya sangat bagus. Dia itu bagus untuk leader gitu, bagus untuk leader. Jadi talentnya aja gue bangun sendiri di sini adalah talent untuk leader dia. Jadi fokusnya emang leader sama sedikit support. Kenapa ini menurut nyampe end game atau nyampe nanti di game-game yang enggak belakang gitu, bukan di early doang, bukan yang cuma sebulan 2 bulan atau nanti kamu udah main 5 bulan. LSW itu masih bisa masuk ke jajaran hero yang bisa kamu pakai untuk memimpin pasukan gitu. Dan untuk skillnya sendiri di sini kamu bisa baca ya skillnya. Jadi LSW itu kalau kamu nggak bisa nyampe Awaken, LSW itu punya 2 tipe. Pertama, LSW untuk pemimpin pasukan. Jadi kalau kamu untuk LSW untuk memimpin pasukan, otomatis dia jadi leader. Kalau jadi leader, skill yang wajib kebuka, hampir semua hero legendary itu skill pertama pasti wajib dibuka. Tapi pendukungnya itu adalah tergantung. Kalau kamu pengen jadi leader kayak gua, berarti pilihannya di skill nomor 3. Karena dia skillnya untuk menaikkan squad yang dipimpin. Baru skill yang nomor 4. Yang skill yang terakhir nomor 2 ini taruh di paling terakhir gitu, untuk yang pengen ngebuild LSW. Tapi kalau LSW nya pengen nyampe Awaken, bagaimana bang? Ya nggak apa-apa kalau bisa. Tapi kalau enggak ya cukup 2 skill full maksimal 5 itu udah cukup sih. Karena kalau pengen di Awakenin, gue lebih saran ke hero-hero overpower selanjutnya gitu. Ya mungkin muncul di 4 bulanan lah setelah kalian main gitu. Itu nggak bisa dengan cara di top up ya. Mau kalian top up kayak gimana, itu hero nggak bakalan muncul kecuali kalian main 4 bulan kemudian gitu, atau pindah region tua gitu. Jadi pilihannya kalau pengen jadi leader dan ngandelin kekuatan pasukan berarti nomor 3 diutamakan. Tapi kalau pengen counter attack-nya, counter damage-nya itu di nomor 4, dan nanti akan disatukan dengan hero Raigoro gitu, yang bagian sama-sama counter attack. Itu sih dari pengalaman gue. Oke, ini hero legendary pertama yang gue saranin di early game, di awal-awal game, dan lu bakalan dapetnya gampang gitu. Terus yang kedua itu adalah Raigoro. Raigoro itu hero yang untuk diutamakan untuk garrison atau untuk pertahanan, entah itu untuk tower, entah itu shelter lu sendiri yang bakalan mau dibabat sama musuh gimana, itu sangat disarankan Raigoro. Dan untuk di battlefield dia lebih banyak jadi asisten sih menurut gua gitu. Penggunaan gua lebih banyak dia jadi asisten, jarang dia jadi leader, asisten terus. Makanya build gua untuk Raigoro itu di talent dia lebih fokus ke garrison. Kenapa garrison? Karena gua pengen Raigoro ini fokus ke ketika gua kayak event region versus region dan shelter gua bakal dibakar sama yang lain, gua bisa pakai ini untuk backup jadi leader di garrison gua gitu ya. Dan untuk skillnya sendiri, skill pertama oke, itu wajib max. Terus yang kedua gue lebih milih ke counter damage gitu ya. Jadi nomor 2 yang dimaksimalin. Tapi kalau misalkan nanti lu pengen di asisten dan meningkatkan pasukan infanteri lu, kalau mungkin lu pengen tipe infanteri, berarti naikin di skill nomor 3 nya yang dimaksimalin. Ini juga sama,
Kalau kalian bisa jadi awaken ya silakan, kalau enggak ya udah cukup 2 aja yang dimaksimalkan, nggak apa-apa. Tapi syarat ya, kalau semua yang pengen dijadikan kalian leader itu minimal level 60 gitu ya, minimal level 60. Jadi XP kalian investasikan lah ke mereka yang tadi gue sebutin. Terus selanjutnya setelah Raigoro yang gue saranin lagi untuk early game itu, kalau di early game itu paling ini yang dapat dari gratis lagi, nggak susah juga untuk dia nyampe awoken. Cukup kalian rajin di memory trip aja ya. Jadi gua pakai memory trip dan dia pasti awoken sih bentar lagi. Jadi kalau Jaden ini lebih cocok, lebih pasnya ke talent Zombie Slayer. Tapi kalau misalkan kalian nanti dia awoken dan pengen dijadikan leader ya nggak masalah juga. Tapi banyakan sih lebih milih ke Zombie Slayer aja sih kalau untuk Jaden, karena dia itu memang harus jadi leader. Kalau nggak jadi leader atau asisten, dia damage-nya langsung berkurang separuh. Misalkan dari 8.000 nanti jadi 4.000, ya lumayan sih ya, emang harus jadi leader kalau dia. Jadi gue nggak begitu langsung bilang ini rekomend banget buat kalian ya gitu. Tapi kalau misalkan kalian tipe yang pengen tipe rider gitu, jadi pasukan utama kalian fokusnya ke rider, nanti gue lebih saran Cynthia. Jadi Cynthia kalian masukin nyampe awoken boleh, nyampe cuma level 5 atau level mana bebas untuk pilihannya. Kalau gue lebih ke attack dan gerakannya, soalnya Cynthia ini dia punya talent khusus. Talentnya itu adalah feel battle ya. Jadi kalau yang pengen ngebut, pengen adu kecepatan, jelas nggak ada yang ngalahin dia ya, karena ada talent feel battle. Dan untuk saat ini yang punya talent feel battle itu cuma 2, itu Cynthia dan di hero elite Pakdong itu punya dia namanya skill feel battle atau talentnya feel battle. Selain itu nggak ada. Mungkin itu aja sih yang untuk hero legendarinya di early game. Terus kalau ada yang nanya, bang kan hero legendary ya, namanya legendary gitu ya, agak susah juga. Nah kalau untuk di early game, untuk di awal-awal game, hero ungu yang bisa direkomendasikan sama gua itu adalah Akemi. Akemi nyampe detik ini gua selalu di awal game dia gua pakai dan gak mengecewakan. Jadi ya sampai awoken level 60 malah gitu. Jadi bisa dilihat riwayatnya, dia nyampe kill aja sampai 5 juta gitu. Ini karena emang di awal-awal game dia bagus menurut gua. Terus apalagi kalau digabung dengan Raigoro jadi backupannya, oke lah, lumayan ganas gitu ya untuk early game. Jadi untuk awal-awal sampai sebulan 2 bulan lumayan, ini masih worth it banget untuk jadi leader sekaligus pembunuh zombie. Ya bulldozer lah anggap gitu ya. Terus selanjutnya kalau di sini di orange nggak ada sih, gue di orange cuman ini doang yang gue rekomendasikan ke lu ya. Sisanya ya kalau mau ya silakan dia oke. Kayak Jaden aja aduh enggak deh gitu. Daripada Jaden mendingan kita investasikan ke desain LSW aja gitu ya, itu lebih baik gitu. Jadi ini satu lagi, kalau kamu pengen ngebakar shelter gitu ya, pilihannya hero yang bisa untuk bakar shelter yang enak itu sebenarnya di legendary. Contoh si Peter atau si Hank. Cuman ya namanya tadi, kalau kita pengen ngambil ini juga kita free player guys gitu, nggak bisa gitu free player pengen banyak hero yang bakalan awoken atau max 55 itu agak sulit gitu ya, bukan nggak bisa, agak sulit. Jadi ini gua
pen gua nggak rekom dulu, tapi sebagai gantinya kalau lu pengen leader untuk ngebakar shelter, ya John Sunderland ini bisa jadi alternatif buat lu yang pengen bakar-bakar. Dan nanti dikasih asistennya, bisa kasih asisten Hank gitu. Dan untuk skillnya Hank, dia lu bisa ke skill pertama itu wajib, terus sama skill yang ketiga, sisanya ya oke, bisa diikutin aja. Cuman intinya kalau untuk gua nyampe awakan kalau bisa ya ini, kalau kalian pengen bakar-bakar shelter gitu ya, untuk meminimalisir yang mati juga. Karena kalau nyerang shelter beda nyerang shelter sama nyerang pasukan. Kalau nyerang pasukan mungkin lu cuma luka berat, tapi kalau shelter ya pasti ada yang mati gitu. Jadi untuk menghemat pasukan yang biar nggak banyak mati, gua John Sunderland bisa masuk list lu untuk yang sick. Itu apa istilahnya, untuk pemain yang mau main baru sebulan 2 bulan gitu. Karena hero-hero selain itu yang overpower itu baru muncul di bulan ketiga ya guys, bulan ketiga sama bulan keempat. Dan bulan ketiga dan keempat ya kalau kalian masih kenceng main game ini sih ya enak gitu ya, kalian bisa nunggu dan bisa nabung. Tapi kalau enggak ya bye bye gitu, kalian mungkin ngerasa kayak kok nggak adil banget nih game gitu ya. Kalau hero OP di bulan ketiga nanti yang bakalan muncul itu ada Tom, selanjutnya ada Luis, terus selanjutnya ada Adut, banyak hero-hero OP selanjutnya gitu. Tapi gua nggak rekomendasiin dulu dan gua nggak jelasin kali ini, takut terlalu lama durasinya juga. Jadi fokus pertama gua sekarang memperkenalkan hero yang lu bisa investasiin di awal game, juga bisa lu investasiin, dan nanti di game-game yang istilahnya udah agak lama lu main game ini, itu hero masih worth it untuk lu jadikan pimpinan atau untuk lu jadikan untuk menyerang musuh gitu ya, dan yang nggak malu-maluin juga gitu ya. Mungkin itu aja sih yang bisa gue bagi tips dari gue kali ini. Kurang lebihnya ya gue maaf. Dan jangan lupa ya, gue minta bantuannya di Traktir ID. Selain like and subscribe ya, mintalah tolong bantuannya di Traktir ID untuk sekedar kopi-kopi aja. Oke, see you guys. Adios amigos. It's a